kenapa kakak tidak menyuruh saja ustadz-ustadz yang memberikan kajian? Kenapa harus saya? Karena saya followernya kakak itu sama Bang RK tuh memberikan ilmu Islamnya tuh logika, dan itu pas sama orang-orang Eropa. Tapi kalau yang maaf ya, ulama-ulama di Indonesia rata-rata kebatinan, hakul yakin terhadap Islam gitu. Di saat Halo Karya, silakan terakhir nih, buka kameranya Karya, buka kameranya dulu Kak. Bentar, dari tadi tak tungguin loh. Sekarang aku lagi mau dandan dulu supaya cantik. Apa kabar? Baik. Semuanya, salam dari Jerman. Saya bukan Kristen. Gak usah gak usah kamu bilang Jerman. Banyak orang di nonton saya juga orang Jerman kakak. Kamu orang Indonesia, bahasa Indonesia saja wong mendok Jawa kok kamu bilang Jerman. Aku tinggal di Jerman. Tunggu ya. Iya, jangan mendok Jawa, wong Jawa kamu bilang orang Jerman gimana? Orang Jerman. Iya, orang Jawa, wong Jawa tinggalnya di Jerman. Gitu bilangnya. Betul Bang RK. Buka Selamat siang ya Indonesia ya. Ya, selamat siang. Saya tahu kau di Jerman, kau lagi malam sekarang, saya tahu. Ini pagi Bang. Ini jam 7 di Jerman, di Indonesia jam 12 ya. Udah gak usah ngomong ulang-ulang, saya tahu kau di Jerman, udah. Gak usah teriak-teriak lagi. Iya, enggak, saya tahu ya kakak, saya tahu kakak lagi di Jerman. Udah jangan gaya-gaya kakak, udah jangan buat saya ini iri hati. Mau ya di Jerman ya? Ya mau lah, apalagi bersama ukti-ukti kan di Jerman kan. Oh ya gitu ya. Silakan. Bang, aku suka dengan judul kamu tadi. Apa ya buka dulu kameranya. Buka dulu jelasin Bang, saya kan ini saya buka dulu kameranya kakak. Tunggu, nanti tak buka. Tunggu dulu dong, aku biar cantik dulu dong. Ya jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu. Buka dulu kameranya baru ngomong gitu. Syaratnya gitu. Just moment honey. Ya nah Malcolm nah ya. Suami kamu Kristen ya? Suami kamu Kristen ya? Gimana Bang? Alhamdulillah sudah mualaf di di teman-teman kemarin Islam di sini oleh Pak Yai Saiful. Alhamdulillahnya. Ada suamimu di situ, Kak? Ada, mau say hello, honey. Okay, boleh. To say hello to my friend, honey. Oke, silakan kakak, silakan kakak buka kameranya dulu baru ngomong, kita diskusi masalah itu. Kayaknya saya kenal deh orang ini nih. Siapa ya? Halo semuanya. Halo semuanya. Ya, silakan kakak. Iya bang, sangat menarik ya. Kalau misalnya abang punya waktu, perkenalkan nama saya Ria Gisen atau di Jerman sering dipanggil Bunda Ria Bavaria. Saya pemandu UMKM Go Internasional untuk teman-teman yang ingin produknya ke luar negeri. Saya sebagai pedagang internasional saat ini untuk memandu teman-teman di luar negeri, di Indonesia bagaimana Go Internasional dan udah gak usah promosi di sini ya. Saya kenalan dulu ya. Kedua, Bang RK, saya terima kasih. Saya ingin kalau misalnya Bang RK. Kok nggak pakai jilbab Kak? Ya. Kok nggak pakai hijab? Iya, terima kasih. Nanti diingatkan ya. Saya tanya kenapa nggak pakai hijab? Ya katanya kan Islam kan harus pakai hijab sebagai nah ini muslim. pertanyaan saya di situ sebenarnya. Karena saya jelaskan Bang, apakah Islam itu harus berhijab, itu aja sih. Saya intinya gini ya, saya ini bukan Islam tetapi saya Kristen. Ya, pengikut Kristus ya. Yang menjadi persoalan kalau kamu tanya apakah Islam harus hijab? Ya saya nggak tahu jawabannya. Tetapi kalau kau tanya apakah orang Kristen hijab? Ya ada orang Kristen yang berhijab. Ya, ritus Timur Katolik, kayak Katolik Timur atau ritus Timur semuanya berhijab. Katolik yang di Arab semuanya berhijab. Ya, Katolik di Indonesia berhijab gak ketika ke gereja? Berhijab, namanya mantila. Ya, ketika ke gereja mereka pakai kerudung namanya mantila. Ya, jadi kalau orang awam berpikir bahwa itu adalah Islam, tetapi sesungguhnya itu adalah Katolik, itu adalah Kristen. Baik ritus Timur, ritus Barat, semuanya pakai hijab, pakai kerudung. Ya, tidak hanya Islam yang pakai kerudung. Ya, tetapi kerudung yang sejati, yang hakikat,
di dalam pemahaman iman Kristen adalah hati kita, kebaikan kita. Ya. Karena hakikatnya itu sudah datang, yaitu lewat Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ya. Makanya Yesus Kristus di atas kayu salib, dia bilang sudah selesai. Bahwa segala nabi di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi pusat kiblat kami bukan lagi Yerusalem, bukan lagi kemana-mana, tapi pusat kiblat kami adalah Yesus Kristus. Ya, berarti tadi pemahaman ini, kalau misal saya mau boleh tahu Bang RK saat ini sebagai Muslim atau sebagai Kristen kalau gitu? Ya, kalau kita berbicara tentang Muslim, saya aja sebuah buku yang menarik. Ini buku Islam, namanya Sirah Nabawiyah, ya, Ibnu Hisham Ibnu Hishak. Ya, ini bukunya Islam, namanya Sirah Nabawiyah. Ya, di kalangan Sunni, bagaimana kita kenal Sirah Nabawiyah sangat dipakai. Ya, tetapi gini, ya, kalau ditanya, apakah RK kamu Muslim? Ya, saya Muslim. Muslim artinya orang yang bertakwa, orang yang berserah. Ya, saya termasuk Muslim. Di dalam Sirah Nabawiyah, orang yang mengikuti Isa Al-Masih atau pengikut dari Isa Al-Masih disebut sebagai kaum Al-Hawariyun. Mereka disebut sebagai Muslim dalam Sirah Nabawiyah. Ya, kalau tanya saya Muslim, yes, saya Muslim. Saya pengikut Isa Al-Masih, kaum Al-Hawariyun. Terima kasih ya, Bang. Memang saya dilahirkan dari dua agama, yang saya orang Portugal, Eropa, beliau bule, memang beliau Katolik. Nama pasti saya waktu kecil saya Maria, kemudian Mbah Putri saya orang Jogja yang membawa saya ke madrasah, mengajarkan saya Al-Quran. Jadi panggil saya Ria, dari singkatan Ridho Ikhlas Amanah. Jadi nama itu adalah pemberian nenek saya yang Muslim. Nah, siapa nama kecil ibu siapa? Maaf. Nama kecil saya waktu itu ya, itu saya Maria. Maria siapa? Jadi Maria Sucipto. Oke. Iya. Kemudian beranjak dewasa saya masih di Katolik di usia 17 tahun. Kemudian saya waktu itu yang membuat saya itu teman-teman SMA saya, membuat saya ikut di pengajian sekolahan waktu itu, sehingga itu dan suami saya pun saat ini pun juga Muslim. Nah, saya ingin menyampaikan di sini, Bang, karena penalaran Abang logika ini persis seperti orang-orang Jerman di sini selalu. Tadi temanya persis itu yang sering di saat saya mengajak orang menjadi Islam. Apa itu Islam? Tuhan itu di mana kalau Tuhannya orang Islam gitu. Nah, saya ingin mengajak Abang, nanti saya DM Abang, saya kasih nomor saya. Saya berharap Abang bisa mengisi kajian-kajian kami orang-orang Muslim di sini, mu'alaf Muslim. Maksudnya mu'alaf orang bule-bule. Saya yakin kan Abang bisa bahasa Inggris nanti, atau saya bantu terjemahkan dengan bule-bule Jerman di sini yang memang lagi belajar. Kenapa gini kak? Kenapa kakak tidak menyuruh saja ustadz-ustadz yang memberikan kajian? Kenapa harus saya? Karena saya followernya kakak itu, sama Bang RK itu memberikan ilmu Islamnya tuh logika, dan itu pas sama orang-orang Eropa. Kalau yang maaf ya, ulama-ulama di Indonesia rata-rata kebatinan, hakul yakin terhadap Islam gitu. Di saat saya menjelaskan tentang kenapa bumi itu bulat, kenapa nggak datar, seperti itu ya, penalaran logikanya nggak nyampe. Tapi Bang RK selama ini ya saya ngikutin lama sejak tahun lalu. Bang RK memang baru kesempatan, mungkin jodohnya hari ini saya naik ya. Biasanya kalau saya mau naik apa nggak naik-naikan gitu. Nah, di sini yang saya bersyukur hari ini, pagi ini saya diizinkan naik. Apakah ibu ada kerinduan? Saya nggak mau ngomong ya. Apakah ada sesuatu di balik itu? Apa? Apakah sesuatu di balik itu? Saya Katolik. Ya, kita memang harus meyakini semua nabi memberikan firman Tuhan ya, tidak hanya sekedar hanya Maaf, Muhammad. Gini bu, ya. Ketika mengatakan semua nabi memberikan firman Tuhan, ya maaf, bukan saya menyudutkan iman ibu atau pandangan dari menjatuhkan Nabi Muhammad atau bukan. Saya memanggil nabi atas dasar toleransi. Tetapi kalau Nabi Muhammad ini ya memberitakan firman Allah dari Allah yang sama dari Nabi Musa, menjadi persoalan dan pertanyaannya adalah kenapa Nabi Musa tidak bernubuat atau menubuatkan sesuatu yang belum terjadi tentang Muhammad dan tentang Islam yang akan datang di abad ke-7 sejak zamannya Nabi Musa. Masalahnya Nabi Musa tidak pernah menubuatkan tentang Muhammad.
Makanya saya tidak meyakini Muhammad itu memberitakan firman yang datang dari sama dengan Allahnya Nabi Musa. Gitu. Bang, izin turun ya. Ini Oke. pagi ini saya mau berangkat operasi. Oke, terima kasih. Semoga Nanti cepat ketemu sembuh. lagi ya Bang. Teman-teman terima Baik, kasih. saya udah fallback. mohon doanya Bang ya supaya operasi saya lancar. Dan Oke, nanti saya akan ketemu lagi doanya. sama Bang Irka. Ya. Sebut saja Nah, Tuhan Yesus, teman-teman. darah Yesus berkuasa. Pasti sembuh. Nanti saya DM ya Bang ya. Terima Baik, kasih baik, ya. saya Salam paham, dari saya Tuhan paham. semuanya. Saya paham, Thank saya you. paham. Danke Thank you. schön. Thank you. God Thank bless you. Tschüss. Ya, God bless you. Ya, gak apa-apa. Sepertinya kita layani saja itu jiwa, kita layanin kayaknya ada sesuatu di balik itu. Ya, gak apa-apa. It's okay. Ya, gak apa. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekala nama sekala nama. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga udah lagi. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan Dalam nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.